Ya Allah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami kisahkan beberapa kisah para nabi dan rasul sebelummu, wahai Muhammad, agar aku menguatkan hatimu. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim kalau kita cermati, di sana ada beberapa kisah. Di sana ada beberapa cerita. Bahkan ada surat namanya surat Al-Qasas atau surat kisah. Surat cerita. Di sana secara garis besar dikisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Ini tujuannya apa? Linutsabbita bihi fuadak. Biar aku Allah menguatkan, menegarkan hatimu, wahai Muhammad. Jadi para ulama menyimpulkan, kalau Allah Subhanahu wa taala memaparkan sebagian kisah para nabi dan rasul kepada Nabi Muhammad, tujuannya untuk menegarkan hati beliau. Maka bagaimana jika yang kita baca adalah kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau yang kita baca sekarang adalah kisah sebaik-baik nabi dan rasul? Tentunya, pastinya ini akan menjadikan hati kita tenang, akan menjadikan hati kita tegar. Maka para ahli sejarah, di antaranya guru kami Abu Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau sering sekali menyampaikan kepada kita ini butuh dalam kehidupan kita membuka sejarah Rasulullah. Jadi ibarat sejarah Rasulullah ini kamus, ikhwati hafizakumullah, ibarat ensiklopedi besar bagi kita, sehingga di setiap problematika kehidupan itu selalu kita dapatkan di balik-balik sirah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita alami, apapun yang dialami oleh umat Nabi Muhammad, itu bisa dibuka dari kamus atau ensiklopedi sejarah baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sedikit saja tentang sebagian sejarah para nabi terdahulu yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam satu surat yang tadi judulnya surat cerita atau surat kisah, surat Al-Qasas. Di sana Allah menceritakan tentang permulaan Nabi Musa dan tentang kesombongannya Fir'aun. Kemudian bagaimana Fir'aun ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihancurkan, dibinasakan dengan sesuatu yang sangat hina sekali, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa yang aslinya beliau ini dari kalangan orang yang lemah, yaitu dari kalangan Bani Israel waktu itu, oleh Allah diberi kekuatan yang luar biasa. Di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, jadi ikhwati wa akhwati hafizakumullah, ini saya ringkas saja. Jadi Nabi Musa alaihi salam, beliau ini hidup di zaman Fir'aun, yang waktu itu Fir'aun ini sangat sombong, sangat angkuh, sangat keji, dan sangat kejam sekali. Bisa kita buka dari surat Al-Qasas tersebut di ayat keempat, Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'a. Bahwasanya Fir'aun itu ala itu apa? Ala ya'lu uluan, yaitu sombong. Dia angkuh di atas permukaan bumi. Wa ja'ala ahlaha syia'a, menjadikan rakyatnya ini tercerai-berai, menjadikan rakyatnya ini berkelompok-kelompok, tujuannya biar mereka lemah, sehingga kalau mereka sudah lemah, dia akan mendapatkan kekuatan. Begitu. Kemudian ketika Nabi Musa oleh sang ibu mau dilahirkan, di zaman yang waktu itu Fir'aun membunuh banyak dari anak-anak kecil Bani Israel. Jadi Fir'aun ini, ya ikhwan, ya akhwati hafizakumullah, bermimpi ada api yang berkobar dari arah Bani Israel menuju ke istana Fir'aun. Berkobar dengan kencang sekali sehingga membakar istana Fir'aun.
Setelah Fir'aun ini sudah bangun, dia memanggil para pendeta, para kuhan, yaitu ahli sihir, atau kuhan, ahli sihir, dukun-dukun waktu itu. Dipanggillah oleh Fir'aun. Ketika mereka berkumpul, ditanya oleh Fir'aun apa takwil dari mimpinya. Maka mereka mentakwilkan, wahai Tuan, akan datang dan akan dilahirkan anak kecil dari Bani Israel yang nantinya dia adalah cikal bakal yang akan menghancurkan istana panjenengan. Maka dari sejak itulah Fir'aun laknatullah alaih dan bala tentaranya akhirnya mengerahkan tenaga untuk membunuh tiap anak kecil laki-laki yang dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Membunuh anak-anak kecil lelaki dari mereka dan membiarkan yang perempuan-perempuan hidup. Wa yastahyi ini membiarkan hidup, ya. Nah, ketika Fir'aun mau dilahirkan, ketika Nabi Musa mau dilahirkan oleh sang ibu, ini ibu sangat bingung sekali. Mulai ibu ini merasa tanda-tanda ada kehamilan, mulai merasa seorang wanita ini merasa ada bayi, ya. Maka beliau bersembunyi di satu gua, ya ikhwani akhwati hafidhakumullah. Bersembunyi di satu gua sampai anak ini diharapkan lahirnya anak perempuan oleh sang ibu. Jadi ibunda Nabi Musa berharap yang lahir perempuan, biar aman dari pembunuhan, aman dari kejaran bala tentara Fir'aun. Ternyata beda. Apa yang diharapkan oleh beliau berbeda dengan ketentuan Allah. Ini kita sedikit kembali kepada ketentuan Allah atau takdir Allah. Terkadang apa yang kita rencanakan, terkadang apa yang kita cita-citakan itu nggak sesuai. Akan tetapi di situ ada kehendak Allah, maka tugas kita harus ridho dengan qada dan qadar atau dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Nabi Musa ini berharap yang lahir perempuan. Nah, ketika sudah dekat-dekat masa kelahiran, ibunda Nabi Musa ini nazar, bersumpah, kalau seandainya yang lahir laki-laki akan saya kubur hidup-hidup. Sampai seperti itu ya ikhwan, ya akhwat hafidhakumullah. Nah, ketika sudah lahir, ternyata yang lahir anak laki-laki, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Maka sang ibu, dari cemasnya, dari takutnya, sudah beliau langsung ingin mengkuburkan Nabi Musa kecil ini hidup-hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu. Bisa kita buka dalam surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami Allah memberi wahyu kepada ibunda Nabi Musa an ardi'i. Ya, Mas Wahyu, insyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada ibunda Nabi Musa, jangan dikubur hidup-hidup, tapi apa? Ardi'i, susuilah. Maka sang ibu mendengar suara. Beliau yakin karena beliau ini seorang wanita yang solehah, istri seorang yang soleh. Nama suaminya adalah Imran, karena Nabi Musa bin Imran. Sama dengan ibunda Sayyidatuna Maryam. Jadi ini sedikit sebelum saya lanjutkan tentang Nabi Musa. Ibunda Sayyidatuna Maryam itu namanya Hannah, punya suami namanya Imran. Sampai ada suratnya, surat Ali Imran, keluarganya Imran. Ini Imran yang dimaksud adalah ayahnya Sayyidatuna Maryam, bukan ayahnya Nabi Musa. Di sana yang unik apa ya ikhwan ya akhwati hafidhakumullah? Ibunda Sayyidatuna Maryam itu berharap yang lahir laki-laki. Sampai kalau jenengan buka dalam surat Ali Imran ayat 35, ya. Di sana ibunda Sayyidatuna Maryam itu berdoa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya nazar, saya kepingin ya Allah yang lahir ini laki-laki. Taqabbal minni, terimalah dariku ya Allah. Ternyata apa yang terjadi ya ikhwan ya akhwat hafizakumullah? Ketika lahir, ternyata yang lahir perempuan, yaitu Sayyidatuna Maryam. Ini perbedaannya antara istri Imran, ibunda Nabi Musa, dengan istri Imran, ibunda Sayyidatuna Maryam.
Nah, insya Allah kita lanjutkan tentang Sayyidatuna Maryam di kesempatan yang lain, karena sekarang cerita kita dalam kisah Nabi Musa ya. Walhasil, ketika datang wahyu itu, ardi'i, susuilah anakmu. Maka sang anak langsung disusui oleh sang ibu. Setelah usai disusui, ada wahyu lagi. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kalau engkau masih cemas wahai ibunda Musa, kalau masih ada rasa takut di hatimu, maka alqihi fil yam. Buanglah di mana? Di laut atau sungai besar. Waktu itu di Mesir sungai besar, sungai Nil ya Ustaz Zaki, di sungai Nil. Alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan sedih. Kita ingat-ingat firman Allah ini, wala takhafi wala tahzani. Jangan takut dan jangan sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami Allah berjanji akan kami kembalikan dia dan akan saya pilih menjadi seorang rasul. Karena ada wahyu semacam itu, maka ibunda Nabi Musa dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya diri, beliau menyediakan semua fasilitas untuk menghanyutkan anak kecil ini. Maka Nabi Musa yang belum sempat diberi nama waktu itu oleh sang ibu, karena masih belum 1 hari usianya, bahkan mungkin masih beberapa jam saja dengan ibu waktu itu, akhirnya dihanyutkanlah sang anak. Harapan sang ibu ketika ada wahyu tadi, ibu ini berharap dan ada perasaan kalau anak saya ini saya hanyutkan nanti akan jauh dari Fir'aun dan bala tentaranya. Gitu. Jadi perasaannya ibu seperti itu. Ternyata bagaimana ya ikhwan ya akhwat? Ketika sang anak Nabi Musa kecil dihanyutkan oleh sang ibu dengan harapan biar jauh dari Fir'aun dan bala tentaranya, justru oleh Allah dibelokkan dengan arus takdir Allah. Jadi arus takdir Allah ini ya ikhwan ya akhwat jauh lebih berwenang, jauh lebih kuat daripada sekedar arus sungai Nil waktu itu. Arus takdir Allah menghendaki apa? Anak kecil ini tidak jauh dari Fir'aun, justru malah belok ke istana Fir'aun. Subhanallah. Ini bukan hal yang sia-sia ya ikhwan ya akhwat hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan hal semacam ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Nabi Musa kecil yang waktu itu dihanyutkan oleh sang ibu malah masuk ke istana Fir'aun. Lalu bagaimana? Kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat ke-8 dari surat Al-Qasas. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Maka Nabi Musa kecil ini akhirnya ditemukan oleh salah satu keluarga Fir'aun. Tiada lain adalah Asiyah binti Muzahim. Dia adalah istri Fir'aun. Ditemukanlah Nabi Musa kecil dan beliaulah yang memberi nama Musa. Musa ini artinya air. Jadi anak ini diberi nama Musa. Nah, bingung ini. Sayyidah Asiyah bingung. Karena sekarang ada di zaman yang mana Fir'aun dan bala tentaranya membunuh semua anak kecil dari Bani Israel yang jenis kelaminnya laki-laki, akan dibunuh semuanya. Maka sang istri langsung menggendong dan menimang anak kecil ini. Ya, coba perhatikan jalan takdir Allah. Ketika anak kecil ini ditimang, digendong oleh Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim ke hadapan Fir'aun, beliau langsung ngomong, ya ikhwan, ya akhwat, langsung ngomong bagaimana? Qurratu ainil li walak. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainil li walak. La taqtuluhu asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Jadi di sana Al-Qasas ayat 9 ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di balik lembutnya ungkapan wanita, ternyata di sana Allah menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala memilih satu hal yang sangat remeh di mata kita, satu hal yang sangat sepele di mata kita,
Tapi kalau hal yang remeh dan sepele ini sudah diberi kekuatan oleh Allah, maka sudah bukan remeh dan sudah bukan sepele lagi ya ikhwan. Sudah menjadi kuat. Bayangkan, yang mana Fir'aun itu dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Fir'aun sudah membunuh kurang lebih berapa? 90.000 anak kecil. 90.000 anak kecil sudah dibunuh oleh Fir'aun waktu itu. Tapi sekarang Fir'aun sudah tidak berdaya. Fir'aun sudah klepek-klepek ya ikhwan ya akhwat. Fir'aun sudah leleh di hadapan ungkapan sang wanita. Apa itu ungkapannya? Diukir dalam Al-Quran, qurratu ainil li walak. Nah, ini ungkapan wanita. Ungkapan yang lemah, tapi di sana ada kekuatan Allah sehingga Fir'aun tidak mampu membunuh anak kecil ini yang usianya masih belum 1 hari. Subhanallah. Nah, ketika Fir'aun sudah masuk di istana, ketika Nabi Musa sudah masuk di istana Fir'aun, bukan sekedar di istananya ya ikhwan ya akhwat, tapi di kamarnya Fir'aun dan satu kasur dengan Fir'aun. Bayangkan, anak yang dihindar-hindari oleh Fir'aun justru masuk ke istananya, masuk di kamarnya dan tidurnya sama Fir'aun. Dengan berjalannya waktu Fir'aun ini sampai jatuh hati, jatuh cinta kepada Nabi Musa kecil ini. Sampai dikisahkan dalam kisah Israiliyat ya asatidzah ya Ustadz Zaki, ada kisah Israiliyat. Rasulullah bersabda bagaimana kalau ada kisah datangnya dari Bani Israel, jangan diterima 100%, juga jangan ditolak 100%, gitu saja ya. Yang penting gak berkaitan dengan hukum, gak berkaitan dengan akidah, hanya sekedar berkaitan dengan manakib, dengan kisah, itu gak masalah. Jadi di sana diceritakan saking bangganya Fir'aun ini kepada anak angkat, yaitu kepada Nabi Musa. Suatu saat oleh Fir'aun ini dibawa ke depan rakyatnya yang mereka sudah menyembah Fir'aun. Ketika dibawa, Nabi Musa kecil ini diangkat oleh siapa? Oleh Fir'aun, diangkat di atas kepalanya dengan bangga diri. Dia mengatakan, ini loh anakku, ini anakku wahai rakyatku. Nah, ketika itu Allah menampakkan penghinaan kepada Fir'aun. Nabi Musa maaf pipis kepada Fir'aun, di kepala Fir'aun ya ikhwan, di wajahnya Fir'aun pipis. Ya salahnya Fir'aun, nggak dipakai pempes ya, nggak dikasih pempes sama Fir'aun. Walhasil Nabi Musa kecil waktu itu pipis di wajahnya Fir'aun. Akhirnya sama Fir'aun ditaruh lagi, hampir dibunuh yang kedua kalinya oleh Fir'aun. Subhanallah. Walhasil begitulah ya ikhwan ya akhwat hafidhakumullah, ketentuan Allah atau takdir Allah yang sangat luar biasa yang berlaku waktu itu di zaman Nabi Musa, sekitar 4.000 tahun dari zaman kita sekarang, yang berlaku di zaman Nabi Muhammad dan berlaku sampai zaman kita sekarang. Walhasil, singkat cerita, ketika Nabi Musa di sana, ada hal yang unik lagi. Nabi Musa ini nggak mau minum air susu dari siapapun. Allah berfirman, wa harramna alaihil maradhi. Saya haramkan kepada Musa untuk minum air susu dari ibu siapapun. Waktu itu kan masih belum ada susu formula ya ikhwan ya akhwat ya. Jadi harus mencari ibu-ibu susuan kan gitu. Ini ketika Nabi Musa diantarkan kepada ibu-ibu susuan, nggak mau, satupun dari ibu nggak bisa membawa Nabi Musa kecil dan membuat Nabi Musa minum air susu dari ibu tersebut. Nggak ada yang bisa. Akhirnya saudari Nabi Musa ini yang punya peran besar. Namanya adalah Maryam. Jadi sama dengan Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa, tapi ini adalah Maryam binti Imran saudari Nabi Musa. Beda orang, sama nama. Ya. Walhasil di sini disebutkan. Jadi saudari Nabi Musa itu juga disebut dalam Al-Quran meskipun yang tersirat, tidak tersurat namanya. Di sana ibunda Nabi Musa mengatakan bagaimana? Wa qalat li ukhtihi qussi. Hei anakku, siapa namanya tadi? Maryam. Qussi, ikuti. Adikmu ini berjalan kemana? Ketika diikuti ternyata masuk ke istana Fir'aun. Ketika dilihat dari jauh, mereka nggak tahu
kalau itu adalah saudari Nabi Musa. Dilihat dari jauh ternyata Nabi Musa kecil ini menjerit, nangis karena nggak mau minum air susu sama sekali. Maka mendekatlah sang saudari ini, yaitu Maryam binti Imran. Mendekatlah, akhirnya mengatakan, qalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Itu dalam ayatnya dari surat Al-Qasas. Maukah kalian saya kasih tahu kepada seorang ibu, insya Allah ibu ini kalau sudah menjadi ibu susuan atau nyusui anak kecil banyak yang cocok. Apa salahnya kita coba, gitu ya. Walhasil dicobalah Nabi Musa ini untuk apa? Datang ke ibunda Nabi Musa. Awalnya ibunda Nabi Musa dipanggil. Ya sudah, ibunda Nabi Musa yang berbulan-bulan bersembunyi di dalam gua sekarang keluar dari gua dan masuk ke istana Fir'aun hanya untuk menyusui sang putra. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam ada di pangkuan sang ibu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan faradatnahu, kami kembalikan siapa? Musa ini kepada pangkuan sang ibu sebagaimana janji Allah tadi dalam surat Al-Qasas ayat 7 tadi. Walhasil ketika sudah disusui, ternyata Nabi Musa cocok, ternyata Nabi Musa diam, gak nangis lagi. Maka ibunda ini diminta oleh Fir'aun, diminta oleh keluarga istana tadi untuk tinggal di istana. Tapi sang ibunda nggak mau. Enggak, saya nggak mau tinggal di istana, saya ingin tinggal di tempat tinggal yang dibangun oleh suami saya, dan saya minta anak kecil ini kalau waktunya minum air susu antarkan ke rumah saya. Kalau nggak mau ya udah. Oh, masya Allah, sok jual mahal ya. Nah, karena ini sudah terpaksa, ya ini anak angkatnya sang raja, bahkan yang diangkat Tuhan bagi mereka. Akhirnya disetujuilah apa yang diinginkan oleh ibunda Nabi Musa. Tiap kali Nabi Musa mau minum diantarkan ke rumahnya. Lebih dari itu, ibunda Nabi Musa dapat ujroh, dapat apa? Dapat bayaran. Subhanallah. Ini adalah sebagian kecil dari kisah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad akan mengalami banyak hal yang dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sangat-sangat perlu untuk membuka sejarah Nabi Muhammad, karena banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita itu dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan boleh jadi semua yang kita alami dalam kehidupan kita, mulai dari awal sampai akhir, bisa kita buka dalam sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita kembali ke sejarah Nabi Muhammad, soalnya yang mau kita baca kan bukan sejarah para nabi dan rasul gitu ya. Jadi sejarah Nabi Muhammad, apa sih persamaan sejarah Nabi Muhammad dengan sejarah Nabi Musa ini? Sehingga terbukti ketika Allah mengkisahkan kepada Nabi Muhammad tentang kisah para nabi dan rasul, di antaranya kisah Nabi Musa yang barusan saya sampaikan sekilas saja kepada antum semua, ini ternyata akan terjadi kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 53 tahun, masuk ke usia 54 tahun, berarti 14 kenabian. Ya, 14 kenabian. Tepatnya di bulan Safar. Di bulan Safar ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Ketika beliau sudah mendapatkan izin, maka beliau ini langsung datang, bergegas ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelum beliau datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ini terjadi kejadian yang sangat mencekam sekali, yaitu Rasulullah dikepung oleh para pemuda dari berbagai kabilah, masing-masing dari mereka membawa pedang. Mereka ingin membunuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir mereka ini makar atau ingin membunuh kamu wahai Muhammad, atau ingin memenjara kamu, aw yukhrijuk atau ingin mengusir kamu,
maka mereka membuat satu makar dan Allah membalas makar mereka semua. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Singkat cerita, ketika sudah dapat izin ini, maka Rasulullah keluar dari rumah dan orang-orang yang tadi mengepung kediaman baginda Rasulullah, mereka semua dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad nggak punya apa-apa ya ikhwan. Nabi Muhammad hanya berikhtiar sesuai kemampuan. Tolong digarisbawahi dan diingat-ingat kata-kata ini. Nabi Muhammad berikhtiar sesuai kemampuan. Apa ikhtiar yang bisa beliau lakukan waktu itu? Beliau mengambil segenggam tanah dan beliau keluar, kemudian beliau lemparkan secara merata kepada mereka dengan membaca doa dalam surat Yasin. Maka pandangan-pandangan mereka, saya buat apa? Saya buat tidak bisa melihat. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Nah, ikhtiar yang dilakukan oleh baginda Rasulullah waktu itu, semampu beliau ternyata menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa. Segenggam tanah yang bagi kita adalah hal yang remeh, adalah hal yang sepele, tapi kalau sudah diberi kekuatan oleh Allah, bukan hal yang remeh lagi. Sama halnya dengan ungkapan sang wanita, yaitu As-Sayyidah Asiyah binti Muzahim kepada Fir'aun laknatullah alaih tadi, ini oleh Allah sudah diberi kekuatan, maka sudah bukan hal yang remeh, bukan hal yang lemah lagi. Nabi Muhammad keluar di bulan Safar ini langsung ke kediaman Sayyidina Abu Bakar. Dicatat oleh ahli sejarah dan saya nukil dalam kitab sejarah saya, ini malam Jumat tanggal 27 Safar, tahunnya 14 kenabian. Jadi tahun berapa? 14 kenabian. Kalau Masehinya tanggal 13 September tahun 622 Masehi. Ini Rasulullah keluar dari kediaman beliau, langsung datang ke kediaman Sayyidina Abu Bakar. Dari kediaman Sayyidina Abu Bakar menjelang subuh berangkat kemana? Ke Gua Thur. Jadi ke Gua Thur ini tujuannya untuk apa? Untuk mengelabuhi pandangan atau perhatian orang kafir Quraisy. Jadi Sayyidina Abu Bakar sudah punya strategi, sudah punya taktik bagaimana caranya biar bebas dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Walhasil Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah keluar dari kediaman Sayyidina Abu Bakar menuju Gua Thur, yaitu malam Jumat tanggal berapa tadi? 27 Safar tahun 14 kenabian atau Masehinya tanggal 13 September tahun 622 Masehi. Berangkatlah Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah ke Gua Thur. Maka ketika Rasulullah berangkat, ini dalam rangka ikhtiar ya ikhwan ya akhwat, dalam rangka ikhtiar. Perhatikan, bukan Nabi Muhammad takut, bukan Nabi Muhammad pengecut. Nabi Muhammad ini sudah diberi perlindungan oleh Allah, tapi beliau masih ikhtiar sesuai kemampuan. Beliau keluarnya malam-malam. Ini namanya ikhtiar. Kemudian beliau dalam sejarah yang kita baca dengan Sayyidina Abu Bakar itu dari kediaman Sayyidina Abu Bakar sampai ke Gua Thur itu berusaha jalan dengan jinjit. Jadi bisa dibayangkan bagaimana jalan jinjit itu. Biar apa? Biar jejak kaki ini nggak terlalu besar, nggak kelihatan banyak gitu ya. Itu pun Sayyidina Abu Bakar masih menyuruh budaknya yang sudah dimerdekakan atau maulanya, namanya Amir bin Fuhairah. Bisa dicatat, namanya Amir bin Fuhairah, diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengembala kambing setelah subuh, setelah fajar. Tujuannya apa? Biar jejak-jejak kambing yang dikembala oleh Amir bin Fuhairah ini bisa menghapus jejak kaki Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Ini dalam rangka apa? Ikhtiar. Singkat cerita, sekitar siang hari di hari Jumatnya tanggal 27 Safar tersebut, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sampai ke Gua Thur. Ketika sampai di Gua Thur, di sana istirahat. Di sana dikirim oleh putri Sayyidina Abu Bakar namanya Asma binti Abi Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar memerintah putranya namanya Abdullah bin Abu Bakar untuk mencari kabar. Ya, atau bahasa lainnya, bahasa bebasnya menjadi mata-mata, mencari kabar bagaimana responnya orang-orang kafir Quraisy ketika di Mekah sudah tidak ada Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar.
Apakah mereka biasa-biasa saja atau mereka ingin mencari? Ternyata orang-orang kafir Quraisy membuat satu sayembara. Siapa yang menemukan Nabi Muhammad baik dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan imbalan 100 ekor onta. Nah, 100 ekor onta waktu itu kalau kita kalkulasi dengan uang zaman kita sekarang itu miliaran ya ikhwan ya akhwat. Miliaran rupiah. Jadi 100 ekor onta waktu itu adalah harta yang sangat banyak sekali. Nah, karena adanya sayembara semacam itu, banyak yang berambisi untuk mencari Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya kurang lebih di hari Sabtunya, berarti tanggal berapa? 28 Safar atau 14 Septembernya. Di hari Ahadnya kurang lebih, atau tanggal 29 Safar, ternyata orang-orang kafir Quraisy mereka mendeteksi jejak kaki Nabi Muhammad. Menunjukkan apa? Menunjukkan ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu itu memang dari kasat mata yang kita fahami dari sejarah ini tidak berfungsi. Ya, artinya masih tetap saja bisa ditembus oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi meskipun ikhtiar pertama yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, kalau boleh kita bilang tidak sukses, ya maaf, kita menjaga bahasa, kita nggak mengatakan gagal untuk Nabi Muhammad, ya kita nggak mengatakan kalah. Tidak sukses ikhtiar pertama, tapi beliau mengajarkan dari sejarah ini kepada kita, jangan putus asa, jangan putus harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berikhtiar. Sehingga ketika ratusan kafir Quraisy datang ke Gua Thur, Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ini sudah tidak menemukan tempat lagi. Mau sembunyi di mana? Ternyata ada gua kecil, yaitu Gua Thur itu, yang panjenengan insya Allah sebagian sudah tahu, yang mungkin belum tahu, mudah-mudahan oleh Allah segera diberi kesempatan untuk bisa ziarah ke Gua Thur. Ya, jenengan yang tahu Gua Thur ini ibarat apa? Ibarat bebatuan yang besar sekali, kemudian tumpukan batu dan ada lobangnya. Ya, sebenarnya bukan gua. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pintu masuk kelihatan jelas pintu keluarnya. Kalau kita naik ke atas ke pintu keluar kelihatan jelas pintu masuknya. Kalau ada satu orang saja di dalam kelihatan, apalagi dua orang. Tapi apalah daya, itu yang hanya bisa dilakukan oleh baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar untuk berikhtiar. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh ibunda Nabi Musa tadi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jaminan keamanan kepada ibunda Nabi Musa, la takhafi wa la tahzani, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi jaminan keamanan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 40, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan, jangan sedih, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Masya Allah, ini ungkapan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Intinya, dalam keadaan semacam itu kita oleh Rasulullah diajarkan jangan putus asa, jangan putus harap kepada Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Maka beliau bersembunyi di gua itu. Bayangkan, coba jenengan sambil membayangkan seakan-akan nonton film gitu ya. Ketika itu Rasulullah dikepung oleh ratusan orang kafir Quraisy. Di antaranya adalah Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Siapa Fir'aunnya umat ini? Yaitu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal waktu itu juga ikut ngepung. Perhatikan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim tentaranya yang sangat lemah di mata kita. Apa itu ya ikhwani akhwat? Yaitu sarang laba-laba. Apa? Sarang laba-laba. Saya tanya kepada antum, sarang laba-laba ini kuat apa lemah? Lemah. Tapi ketika oleh Allah dijadikan alat untuk melindungi hambanya, sudah tidak dikatakan lemah lagi. Ya, sama dengan ungkapan As-Sayyidah Asiyah tadi, qurratu ainil li walak.
ungkapan yang lemah bagi seorang wanita, tapi bisa menghalau dan menghalangi kekuatan Fir'aun yang waktu itu sudah membunuh 90.000 anak kecil. Nah sekarang Fir'aunnya umat ini tidak bisa menembus sarang laba-laba tadi. Subhanallah. Ini ketika Allah mengkisahkan kepada Rasulullah kisah Nabi dan Rasul sebelumnya, ternyata dialami oleh Rasulullah. Walaupun tidak persis kejadiannya, akan tetapi sama apa rintangannya, sama halangannya, sama musuh-musuhnya dari orang-orang kafir. Walhasil ketika mereka mengepung, mata-mata mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa menembus Gua Thur. Sehingga oleh Al-Imam Al-Busiri yang di antara baitnya kita baca dalam zikir jama'i kita tadi, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Beliau menceritakan dalam burdah, bisa panjenengan buka dalam burdah, dari pentingnya kisah Rasulullah dalam yang berkaitan dengan Gua Thur ini. Di sana Imam Busiri dawuh bagaimana? Wa ma hawal gharu min khairin wa min karami fa kullu tarfin minal kuffari anhu ami. Semua mata-mata orang kafir yang jumlahnya ratusan gak bisa melihat. Fasidku fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi. Mereka mengatakan, oh di dalam gua ternyata gak ada siapa-siapa. Subhanallah. Ini adalah kekuatan Allah. Apalagi lanjutan bait itu, fasidku fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansuj walam tahumi. Mereka orang-orang kafir Quraisy menyangka adanya sarang laba-laba dan adanya sangkar burung merpati, bahwasanya di dalam gua tidak ada siapa-siapa. Diakhiri oleh Al-Imam Al-Busiri, wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alin minal utumi. Begitulah penjagaan Allah. Sudah tidak membutuhkan benteng-benteng yang kuat, tidak membutuhkan persenjataan yang lengkap, tidak membutuhkan perisai yang hebat. Masya Allah. Nah itu persamaan atau sejarah atau yang dialami oleh baginda Rasulullah seperti apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Sehingga kita yang membaca dan membuka sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapannya bukan sekedar paham saja, sekedar tahu tanggalnya, harinya saja, bukan sampai di situ ya ikhwan ya akhwat, akan tetapi bagaimana kita bisa memetik atau ngambil fikih sirah, fikih sejarah dari sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah.